kali ini kita kembali belajar IPA bab 4 mengenai bumi dan antariksa. Sebelumnya, apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebelum kita mulai belajar kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, agar kalian lebih semangat lagi, kita akan mengadakan SPK. Ini SPK-nya, dibilang satu kali, kalau dibilang 2 kali, 2 tiap, kanan kiri, kalau 3 kanan kiri atas, kalau 4 2 kanan 2 kiri, kalau 5 2 kanan 2 kiri 1 atas. Paham? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 5 2 kali, tepuk 5 2 kali. Oke, semangat ya belajarnya. Hari ini kita akan belajar mengenai bumi dan antariksa, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini nantinya kalian dapat mengetahui matahari itu sebagai pusat dari tata surya. Kalian dapat mengetahui pengertian dari sistem tata surya. Yang ketiga, kalian dapat mengetahui jenis-jenis dari planet. Yang keempat, dapat membandingkan antara meteor dan asteroid. Dan yang kelima, dapat membandingkan komet dan meteor. Oke, masuk kita ke pelajaran sistem tata surya. Sebelum masuk ke pengertian, Ibu mau nanya dulu. Jika kalian sudah mendengar kata surya, apa yang muncul di pikiran kalian? Ada yang bisa jawab? Planet, betul. Ada lagi yang bisa jawab? Batuan, betul. Ada yang lain? Asteroid, betul. Yang lain? Meteor, ada lagi? Oke, betul semuanya ya. Benda-benda langit, asteroid, komet. Yang kedua, bisakah kalian menyebutkan jenis-jenis dari planet? Kita masuk pembelajaran lebih lanjut. Bisa? Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Yang bisa tunjuk tangan. Mau 2, mau 1, mau 3, nggak apa-apa. Mungkin tahu nama-nama planet. Yuk, kita. Planet Uranus, planet terdingin. Lanjut. Venus, Merkurius, Mars, Saturnus, Bumi, Jupiter, Uranus. Oke, betul semua ya. Hari ini kita belajar tentang tata surya. Pertama, pengertian dari sistem tata surya. Sambil dicatat ya. Sistem tata surya ini merupakan kumpulan atau urutan dari benda-benda langit yang terdiri dari planet, asteroid, komet, meteor, dan benda-benda angkasa lainnya. Di mana di dalam tata surya ini matahari merupakan pusat dari tata surya. Sambil dicatat ya. Masuk kita ke benda langit yang pertama, yaitu matahari. Matahari ini disebut juga sebagai bintang. Kenapa dia disebut sebagai bintang? Ada yang tahu? Tidak ada. Matahari ini disebut sebagai bintang karena dia dapat mengeluarkan cahayanya sendiri. Oke, matahari ini merupakan bintang raksasa. Tadi dia juga disebut sebagai pusat tata surya. Oke, masuk kita ke lapisan matahari. Lapisan matahari terdiri dari yang pertama ada korona. Ada yang tahu korona apa? Korona ini merupakan lapisan terluar dari matahari. Yang kedua ada kromosfer. Kromosfer ini merupakan lapisan yang mengelilingi si sedangkan kromosfer ini lapisan yang menyelimuti inti dari matahari. Dan lapisan yang terakhir adalah inti matahari yang merupakan lapisan paling dalam dari matahari. Oke, selanjutnya ada aktivitas dari matahari, di mana aktivitas dari matahari ini terdiri dari
menjadi 4. Yang pertama ada Oke, lanjut sambil dicatat ya. Nah, ini dia jenis langit yang kedua, benda langit yang kedua. Ada planet. Planet ini merupakan yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Dia bentuk planet apa? Bulan. Jadi jenis planet terdiri dari 8. Dimana yang pertama ada Merkurius, Venus, Bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Oke, nanti untuk penjelasannya kita akan dibagi kelompok ya. Selanjutnya ada asteroid. Asteroid ini merupakan benda langit dengan bentuk tak beraturan yang tersusun atas guguran es. Di mana letak dari asteroid ini? Ada yang tahu letak dari asteroid? Nggak ada. Letak dari asteroid berada di antara garis datar Mars dan Jupiter. Bentuk dari asteroid ada yang berbentuk lonjong, ada yang berbentuk bulat dengan permukaan yang kasar. Oke, selanjutnya jenis dari asteroid atau klasifikasi dari asteroid, di mana dia terdiri dari 4 klasifikasi. Yang pertama jenis Karpon, yang kedua jenis Sikateus, yang ketiga jenis Meteorit, dan yang keempat ada jenis Asteroid. Oke, selanjutnya tentang meteor. Benda langit yang keempat ada meteor, di mana meteor ini merupakan batuan yang jatuh ke bumi dan bergesekan dengan atmosfer bumi akan lenyap menjadi debu. Paham tentang meteor? Belum. Sedangkan meteor yang tidak habis terbakar dan sampai ke permukaan bumi itu disebut dengan meteorit. Oke, lanjut. Yang terakhir, komet. Komet ini juga disebut sebagai bintang meteor, di mana komet ini merupakan benda langit yang mengorbitkan pada matahari dengan garis orbit yang sangat lonjong. Oke, beginilah penampakan komet. Komet ini terdiri dari 3 bagian. Ada yang tahu bagian dari komet? Belajar tadi malam ya kan? Inti komet, koma, dan ekor komet. Oke. Untuk materi sampai di sini, kita hari ini melakukan pembelajaran TGT. Tahu TGT? Enggak. TGT merupakan model pembelajaran Team Games Turnamen, di mana TGT ini merupakan model pembelajaran kooperatif IP TGT. Di mana nantinya kalian akan menjadi 5 kelompok yang akan bermain games di depan untuk menjawab pertanyaan. Nanti akan ada perwakilan dari setiap kelompok 4 orang. Diutus siapa yang bisa ke depan akan melakukan turnamen di depan. Siapa yang rank juara 1, 2, dan 3 akan ibu kasih hadiah. Tapi nggak sekarang. Sekarang ya. Oke, sebelum kita melakukan game, ibu minta untuk kelompok dulu. Untuk kelompok di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ayo buat kelompok 1 kembali. 1, 2, 3, 4, 5. Ada pada mana ya? Jadi semua kelompok sudah terbentuk. Sekarang buka buku IPA masing-masing. Halaman 133. Sebelum kita melakukan TGT turnamen games itu, kalian belajar dulu mengenai sistem tata surya yang ada di buku. Diskusi dengan kawan masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, 5 menit dari sekarang.
Diskusinya sudah selesai. Sekarang ibu minta perwakilan dari setiap kelompok 4 orang maju depan. Perwakilan dari setiap kelompok 4 orang. Kelompok 1, 2, 3, 4 dan kelompok 5. Siapa lagi? Ini orang yang kelompok. Kelompok 1. Ya. Kewajiban kelompok, silakan Ibu beri waktu selama 1 menit untuk menjawab soal nomor 1. Silakan. 4, 5. Menjawabnya di luar. Menjawabnya di luar. Tengok soal. Oke, untuk pertanyaan keempat, siap. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan nomor 4 akan dijawab oleh perwakilan dan setiap kelompok. Dimulai dari sekarang. Dijawab, dibaca soalnya dengan bagus-bagus, diperhatikan dan diingat apa jawabannya. Oke, semuanya sudah menjawab pertanyaan dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Jadi sekarang perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan jawaban yang sudah dibuat nomor 1. Kelompok 1 perwakilan 1 yang menjawab nomor 1. Silakan maju.
Granulasi. Itu jawabannya kurang lengkap. Jadi setiap soal ini kasih skornya 22. Kurangi menjadi 15. Oke? Skor untuk nomor 1 dari kelompok 1 nilainya 15. Kelompok 1 silakan. Nomor 2 dari kelompok 1. Ternyata jawaban dari kelompok 1 salah. Dia nilainya 0. Oke, selanjutnya nomor 3 dari kelompok 1. Dari kelompok 1 salah. Nilainya 0. Selanjutnya kepada nomor 4. Silakan. Jawaban yang nomor 4 di mana antikomers kecil, padat, dan tersusun dari debu dan es. Sedangkan kota merupakan bagian yang berada di daerah kabut dari koma. Dan yang ketiga ada inti komet. Inti komet ini merupakan bagian yang akan selalu menjauhi apa? Komet. Jauhi inti. Jauhi ekor. Nilainya 25. Untuk selanjutnya kepada kelompok 2 dipersilakan untuk Granulasi. Granulasi adalah kumpulan inti plasma. Kumpulan-kumpulan ini yang timbul pada perlambatan gas panas, yaitu inti matahari. Inti matahari merupakan daerah tempat terbentuknya medan magnet yang sangat kuat. Oke, jawaban dari kelompok 2 nomor 1 kurang tepat. Jadi ibu kasih skor 15 sama saya kelompok nomor 2. Salah. Untuk nomor 3. Jelaskan contoh planet Venus disebut sebagai bintang aja. Karena Venus mengeluarkan cahaya saat pagi dan sore. Ya betul. Dia mengeluarkan cahaya pada saat matahari terbenam dan pada saat matahari terbit. Nilainya 25. Dan soal yang terakhir nomor 4. Jelaskan bagian-bagian dari magnet. Komet berukuran kecil, padat, dan tersusun dari debu dan gas. Komet merupakan daerah kabut yang berada di sekitar ini. Ekonominya selain matahari permukaan. Matahari merupakan daerah tempat yang dan sangat luas. Oke, udah. Skornya sama ya, lengkap kan? Oke, inilah hasil dari permainan yang sudah dilakukan.
Kelompok 2 60, kelompok 3 itu 80, kelompok 4 90 dan kelompok 5 90. Jadi untuk mengambil nomor 1 sama nomor 2 dari kelompok 4 dan kelompok 5, silakan satu orang perwakilan ke depan. Perwakilan dari kelompok 4 sama kelompok 5. Satu orang. Yang nomor 2 tadi. Bukan. Perwakilan dari kelompok 4 dan 5 mana? Dan pertanyaannya untuk kelompok 4 dan kelompok 5, sebutkan lapisan-lapisan dari matahari. 1, 2, 3, 4, 5. Laptop lanjut. Corona, atmosfer, fotosfer, inti matahari. Ya, kelompok 5. jadi pemenang sekali. Nanti untuk hadiah dari juara 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Oke? Ibu akan memberikan LKP jadi kepada masing-masing kelompok. Di mana nantinya LKP ini kalian kerjakan di rumah masing-masing, tapi dikerjakan secara kelompok, jangan individu ya. Jadi kalian mengerjakan berkelompok, jangan individu masing-masing sendiri. Ya, kalian masing-masing coba dibaca-baca, kalau ada yang tidak paham tanya sama ibu. Untuk gambar di LKPD karena tidak jelas nanti akan diberikan tapi ya salah cari sumbernya dari internet atau dari buku yang bercetak. Oke, ngerti? Ada yang mau ditanya tentang LKPD? Ada. Kita kumpul dan dipresentasikan lagi oleh kelompok masing-masing. Ya, paham? Ada yang mau ditanya tentang LKPD? Iya, ini jawabannya. Yang nomor 1 ikuti kameranya. Dia tahu apa? Iya. Nanti ikuti gambarnya dari WA grup dia di bisa membedakan yang mana matahari, yang mana matahari ini karena pembelajaran kita berbeda, seharusnya kepada yang ingin bertanya yang tak paham tentang materi kita hari ini dipersilakan. Ada yang bertanya? Ya. Kenapa matahari disebut sebagai mengapa matahari disebut sebagai pusat dari tata surya? Matahari ini disebut sebagai pusat tata surya karena dia mampu, karena gaya gravitasi dari matahari ini mampu membuat planet di matahari. Paham? Ini planet. Karena gaya gravitasi dari matahari sehingga planet dapat jatuh di matahari. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ya, ada lagi yang mau ditanya? Oke, pertanyaannya bagus. Apa yang membedakan planet bumi dengan planet lainnya sehingga bumi dapat ditinggali oleh manusia? Jadi bedanya karena bumi ini memiliki unsur yang lengkap.
air yang banyak, air yang cukup, memiliki oksigen, serta memiliki tanah yang subur. Dan jaraknya antara bumi dengan matahari dia tidak panas dan tidak terlalu dingin, atau tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Makanya planet bumi ini dapat ditinggali oleh manusia. Ada lagi yang mau ditanya? Ada. Oke. Jika tidak ada yang mau ditanya, ada lagi tugas dari Ibu untuk minggu depan. Kalian kerjakan soal latihan yang ada di buku bab 4, pilihan berganda nomor 1 sampai nomor 5. Paham? Dikumpul minggu depan. Karena pembelajaran kita sudah dimulai pada hari ini, kalian dengan tugas-tugasnya sudah paham apa yang harus dikerjakan. Tugas kalian ada 2, yaitu yang pertama tugas secara berkelompok, dan tugas yang kedua tugas individu pilihan berganda nomor 1 sampai nomor 5 bab 4 tentang bumi dan antariksa. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Jika ada catatan